Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Puja serta puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala bisa memalingkan kita sejauh-jauhnya dari perusak tazkiyatin nufus. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik. Kaidah yang keenam dari 10 kaidah tazkiyatin nufus adalah iglaqul manafidillati, menutup pintu-pintu yang tukhrijul bil insani anit tazkiyati, yang dapat mengeluarkan seseorang dari tazkiyatin nufus, wa tub'iduhu 'anil fadilati, dan menjauhkannya dari kemuliaan, wa tuqi'uhu fir radhilati, dan menjerumuskannya dalam kehinaan. Kaidah yang keenam ini, apabila kita ringkas, adalah menghindari perusak tazkiyatin nufus. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya bagi setiap orang yang ingin membersihkan jiwanya untuk menghindari semua hal yang dapat merusak jiwa tersebut. Sebagaimana dalam sebuah pepatah, mencegah lebih penting daripada mengobati. Dan Rasulullah SAW pernah memberikan sebuah permisalan yang mendekatkan pemahaman kita, menggambarkan pemahaman kita bahwasannya menghindari hal-hal yang merusak jiwa itu adalah hal-hal yang penting. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqima." Allah pernah memberikan suatu permisalan dengan sebuah jalan yang lurus. Wa ala janbatai sirati surani fihima abwabun mufattahatun. Dan di sisi-sisi jalan tersebut, di kanan atau di kirinya, dan di kirinya ada 2 pagar. Yang terdapat dalam pagar tersebut pintu-pintu yang terbuka. Ada sebuah jalan, di kanan kirinya pagar, dan pada pagar tersebut ada pintu-pintu yang terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murkhatun, dan pada pintu-pintu itu terdapat penutup-penutup yang halus. Wa 'ala babis sirati da'in, dan pada pintu jalan tadi ada seorang penyeru, yaqul, dia berkata, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, udkhulus sirata jami'an, masuklah kalian semua ke dalam jalan ini. Wala tata'arraju, dan janganlah kalian menoleh ke kanan dan ke kiri." Masuk jalannya, ikuti jalannya, jangan menoleh ke kanan dan ke kiri. Wada'in yada'u min fawqis sirati, dan ada juga penyeru yang lain di atas jalan.
Fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwab, dan jikalau ada orang yang ingin membuka pintu yang ada di pagar kanan kiri jalan tersebut, qala, si penyeru tadi mengatakan, waihak, celaka engkau, awas, la taftahu, jangan buka pintu itu. Jangan buka pintu itu. Tidak dikatakan dalam hadis tersebut jangan masuk, tapi jangan buka pintu itu. Fa innaka in taftahu talijhu. Sungguhnya jikalau engkau buka pintunya, maka engkau akan terjerumus ke dalamnya. Wasiratul Islamu, dan jalan tadi yang diumpamakan adalah Islam. Wasurani, dan dua pagar yang ada di sisi jalan, hududullah, adalah batasan-batasan Allah yang tidak boleh dilanggar. Wal abwabul mufattahah maharimullah, dan pintu-pintu yang terbuka itu adalah larangan-larangan Allah. Wa dzalika da'i ala ra'sis sirat, dan si penyeru yang ada di penghujung, di ujung jalan adalah kitabullah, adalah Al-Quran. Wadda'i min fawqis sirat, dan penyeru yang ada di atas jalan, wa'idhullahi fi qalbi kulli muslim, adalah sang orang atau sesuatu yang memberikan nasihat dari Allah yang terdapat dalam hati setiap muslim. Saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tersebut ada beberapa penyeru, di antaranya penyeru yang ada di atas jalan yang mengatakan kepada orang yang ingin membuka pintu di kanan dan kiri jalan, dia mengatakan, waihak la taftahu, awas jangan dibuka pintunya. Tidak dikatakan jangan masuk ke dalam pintunya, karena membuka pintu adalah jalan untuk bisa masuk ke dalamnya. Dan apabila masuk ke dalam pintu tadi, maka seorang akan terjerumus ke dalam pintu tadi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, barang siapa yang di dunia ini dia keluar dari istiqomah, dari jalan, yaitu Islam, kemudian dia membuka pintu-pintu larangan-larangan Allah yang terdapat di dalam jalan tadi yang sebelah kanan dan kiri, maka dia akan masuk ke dalamnya. Baik larangan-larangan tersebut adalah syahwat ataupun syubhat, yang kemudian dia akan disambar oleh besi-besi pengait yang ada di jalan tersebut, baik yang di kanan atau di kirinya, sesuai dengan apa yang telah dia buka di dunia dari pintu-pintu larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa merusak kesucian, kejernihan hati, di antaranya adalah melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina," katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang beriman, "yaghuddu min absarihim," agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, "wa yahfadzu furujahum," dan agar mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, dan itulah yang lebih suci untuk mereka.
Innallaha khabirum bima yasna'un. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pintu dari kerusakan yang setelahnya. Dan oleh karena hal tersebut, seorang ulama Abu Hayyan Al-Andalus ketika mentafsirkan ayat kullil mu'minin yagudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum, beliau berkata, didahulukannya perintah untuk menundukkan pandangan sebelum perintah menjaga kemaluan, dikarenakan memandang adalah penghantar menuju zina, juga penghantar menuju perbuatan-perbuatan keji, dan musibah yang akan didapati akan lebih parah dan lebih banyak. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tatkala juga mentafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan sesungguhnya orang yang menjaga kemaluan serta pandangannya, maka dia akan terbebaskan, terbersihkan dari kotoran-kotoran yang mengotori jiwa seorang pelaku perbuatan kemaksiatan. Dan juga amalan-amalannya akan menjadi murni disebabkan dia meninggalkan hal yang diharamkan, yang diinginkan oleh jiwanya. Dan beliau mengatakan, faman taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awwadahullahu khairan minhu, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, kebanyakan maksiat itu berasal dari berbicara dan melihat sesuatu yang tidak diperlukan. Dan berbicara dan melihat sesuatu yang tidak dibutuhkan itu adalah pintu masuk setan yang paling luas. Karena kedua anggota tubuh, yaitu yang berkaitan dengan ucapan dan pandangan, adalah anggota tubuh yang jarang sekali bosan dan juga mengalami kejenuhan. Maka saudara dan saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu contoh bentuk menghindari hal-hal yang merusak tazkiyatin nufus. Ya, segala hal yang memungkinkan akan mengotori jiwa, maka dihindarkan sejauh-jauhnya. Oleh karena itu, seharusnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kesabaran dan keselamatan. Dan juga kita berusaha untuk menghindari diri kita dari semua hal-hal yang merusak agama kita. Sungguhnya agama ini adalah modal pokok bagi kita. Apabila kita kehilangan modal pokok itu, maka kita akan merugi, baik di dunia dan akhirat. Dan Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala juga menekankan tentang bahayanya perusak-perusak jiwa tersebut, terlebih-lebih lagi pada kondisi kita saat ini, di mana fitnah itu begitu derasnya menerpa kita, bagaikan butiran-butiran air di hujan yang deras, yang begitu datang menghempas setiap orang yang lalai, setiap orang yang lengah dari Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan fitnah
syubhat dan syahwat pada zaman ini di mana kemajuan teknologi begitu pesat, perangkat-perangkat komunikasi begitu canggih, media sosial begitu terbuka lebar bagi siapapun. Maka oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjauhkan diri kita dari fitnah-fitnah tersebut, karena kita bisa terlepas dari semua itu hanyalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk menjauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam kerusakan di dalam agama. Allahu a'lam bishawab.